Ya, saya Harvin Aksyabandi dari Liputan 6 XCTV. Saat ini saya berada di Hotel Fatih, di mana 9 delegasi warga negara Indonesia yang kemarin diculik oleh John Israel berada di hotel ini dan akan melakukan persiapan kepulangan menuju tanah air. Kita akan mencari tahu seperti apa kondisi warga negara Indonesia, dan nanti kita akan mencoba mewawancarai beberapa delegasi Indonesia yang saat ini tengah melakukan persiapan kepulangan ke tanah air. Ya, saat ini saya sudah berada di hotel di mana 9 delegasi warga negara Indonesia yang kemarin diculik Zionis Israel itu menginap, dan saya akan coba bertemu dengan salah satu relawan, Mas Angga, relawan Global Peace Convoy Indonesia yang kemarin diculik. Mas Angga ini adalah salah satu relawan Rumah Jakat yang bergabung dengan GPCI. Kita akan coba mewawancarai Mas Angga. Akhirnya kita bisa ketemu. Nah, makasih. Alhamdulillah Mas Angga bisa kembali. Dan insya Allah nanti kita pulang ya? Ya. Jam berapa nanti? Kita jam 2. Jam 2 ya? Jam 2. Oke Mas Angga, saya mau nanya beberapa hal mungkin sambil duduk. Oh iya boleh. Lagi ini barang-barang rapi-rapikan dulu ya. Oh yang ini? Ya, alhamdulillah. Apa? Untuk ke bandara ya? Ke bandara ya. Ini kemarin kita pas tiba di kedatangan Bandara Istanbul, banyak juga masyarakat Turki yang kasih baju pakaian, jadi kita ambil secukupnya untuk 1-2 hari. Jadi ini belum dicuci, jadi masukin aja. Oh gitu. Selain itu apa lagi yang dibawa? Kan barang-barang semua kan udah ya, semua hilang, udah tenggelam mungkin dengan kapalnya ya. Kita baju yang kami bawa waktu naik setelah di intercept ya. Intercept masih pakai jaket rompi GPCI, itu langsung di lepas semua. Kemudian yang boleh dipakai itu hanya baju yang melekat di badan. Waktu itu saya pakai baju tipis tuh, karena tipis ya? Iya, tipis ya, lengan pendek terus agak tipis karena panas ya. Oke. Jadi ini baju baru berarti? Ya, dikasih. Oke, Mas Angga, saya mendengar Mas Angga itu di kapal Joseph. Betul. Yang pertama kali di intercept, bener ya? Betul. Bisa cerita detik-detik interceptnya? Awal itu kebetulan saya yang piket ya, berdua dengan teman di kapal Joseph itu hampir semua, bukan semua semua kapal itu punya aturan masing-masing. Salah satunya para relawan yang ikut itu diberi tanggung jawab untuk piket, kemudian memantau melihat bila mana ada tiba-tiba intercept gitu. Jadi kita dibagi sip-sip. Nah, setelah sip saya itu ada mulai ada kapal yang yang kita curigai itu tidak ada di radar. Dari situ kita melihat perkembangan. Ternyata kapal itulah yang nantinya kami tempat untuk penjara kapal ya, penjara kapal yang membawa kami ke Asdod. Nah, kami juga tidak begitu tahu di awal, hanya karena melihat kok ada kapal gitu, ada kapal tapi tidak ada di dalam radar perahu kami gitu, bukan. Nah, kemudian setelah menjelang beberapa saat kami menghentikan dulu kapalnya sambil melihat kondisi. Ternyata langsung ada 2 kapal. Kapal satu mengarah ke sisi kiri kami, yang satu kapal patroli kayak kapal Coast Guard gitu. Patroli. Kemudian dari kapal patroli itu langsung kita lihat ada dari kejauhan itu ada speedboat 6 speedboat yang langsung udah ini kita mau diintercept nih. Nah, udah langsung kita coba bertahan dengan memutar haluan. Oke. Nah, kemudian kita melihat kapal pertama yang diintercept itu kan, kami ada satu kelompok itu ada 3 kapal. Kapal pertama, kedua kami yang agak di belakang, putar haluan dan kejar 2 speed dikejar dan ditembaki kapal kami beberapa kali. Teman saya kena juga di punggung sini sama di
perut sini. Itu 2 kali tembak, kena 2 tembak. Kemudian kami diintercept, diambil, digeledah, dibawa ke kapal penjara itu. Berarti ada penembakan ya? Itu penembakannya pakai peluru apa? Entah peluru getah ya, peluru karet. Oh, peluru karet. Ya, tapi saya pas di kapal tuh saya cari teman yang saya sama satu kapal. Saya lihat punggungnya. Itu ya lebam dan seperti luka bakar. Oh, jadi bukan peluru ini ya? Bukan peluru tajam. Kalau peluru tajam tembus ke saya. Tapi Mas Angga ditembak juga? Saya tidak. Kapal kami yang ditembak, teman itu kena. Mas Angga nggak kena tembakannya? Ya, alhamdulillah tidak. Kalau Mas Angga luka-luka sekarang di mana? Yang kerasa, masih kerasa? Yang kerasa di sini sih. Paham. Sama yang ini. Oh, di apa yang di belakang Ya, tadi? sama ini pergelangan saya masih kebas nih. Oh, ini yang diikat ya? Iya, yang diikat. Ini tangan saya masih agak-agak kram sampai sekarang. Oke. Mas Angga, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Mas Angga sudah berupaya untuk menjadi relawan kemanusiaan, mencoba menembus blokade Gaza, walaupun kan belum bisa ke Gaza, diculik oleh Israel di perairan internasional. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dari misi ini? Apa yang kami alami saat ini ya, mulai dari saat intercept sampai dengan saat ini, itu tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami akan mundur, karena apa yang kami alami itu belum sepadan dengan puluhan tahun penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Masih banyak, ribuan, bahkan saya dengar 9.000 orang yang masih dipenjara dan disiksa oleh Zionis di penjara mereka. Nah, hal ini juga yang membuat kami makin semangat untuk terus istilahnya gaspol lah. Kita gas terus, jangan kasih kendor. Untuk terus menyuarakan kebebasan, kemerdekaan, kemudian membantu rakyat Palestina untuk tetap berdiri di tanah mereka. Oke, terima kasih Mas Angga. Hari ini pulang, siap-siap ya, ya, berjalan ke bandara dan nanti akan dijemput keluarga di Bandara Soekarno-Hatta ya.